الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بنعمته المعبود برحمته المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah, marilah kita memanjatkan syukur kita kehadiratnya dengan ungkapan Alhamdulillah karena kita dapat hadir di majelis yang mulia ini sebagai bukti betapa Allah menganugerahkan kepada kita nikmatnya dengan sempurna, nikmat iman takwa yang menghunjam dalam hati sanubari kita, menggerakkan fisik kita yang sehat. Demikian pula kita dapat menyelenggarakan ibadah ini dengan aman, tenang, karena kita memperoleh nikmat lingkungan yang aman, negara yang aman. Karena itu, dengan nikmat yang demikian luar biasa ini, marilah kita terus senantiasa berikhtiar meningkatkan kualitas pribadi kita untuk semakin baik, semakin solih. Mudah-mudahan ikhtiar kita yang mulia ini Allah memberikan ma'unah pertolongan akhir kehidupan kita menjadi hambanya yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita di bulan Maret senantiasa kita akan teringat kalau kita kemudian memang senantiasa peduli dengan agama kita ini. Ada peristiwa pada tanggal 3 Maret tahun 1924 di mana di tanggal itu diproklamirkan, diumumkan runtuhnya kekhilafahan Islam yang ada di muka bumi ini, yang kemudian kekhilafahan Turki Utsmani itu pernah menjadi superpower dunia, pernah menguasai 2/3 bumi yang kita pijaki. Tapi kemudian di tanggal 3 Maret 1924 itu runtuh, dinyatakan bubar, dan hingga saat ini umat Islam kemudian tidak memiliki sebuah izzah untuk membangkitkan kembali kekhilafahan itu. Bahkan tatkala kita berbicara khilafah, maka seringkali kemudian kita akan terstigma menjadi sesuatu yang negatif. Maka disitulah pertanyaan kita, di mana izzah kita sebagai muslim dan sebagai pemeluk agama Islam ini. Ketika kita menyatakan Islam itu al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih, Islam itu nilainya tinggi, keluhurannya luar biasa, tidak ada yang menandingi. Tapi kemudian tatkala didakwahkan kemudian banyak tantangan. Nah, tentu jamaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari setiap fase kita umat Islam ini, dari setelah zaman Nabi sampai kita sekarang, ketika fase kekalahan itu pasti karena ada perselisihan yang sangat tajam di internal muslim.
Kita dapat gambaran ketika masih masa keemasan pada tahun 1095 terjadi peristiwa Perang Salib pertama. Umat Islam pun kalah karena kemudian terjadi perselisihan itu. Perang Salib itu berulang sampai 8 kali. Pertama kali umat Islam kalah karena terjadi perselisihan di internal Muslim. Karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah, renungan kita bersama di tengah kita sekarang ini, nuansa keagamaan kita, semangat beragama umat Islam ini semakin baik dimanapun, termasuk di negeri kita ini. Karena itu kita dapati suasana keagamaan kita, baik itu berpuasa maupun dan lain sebagainya, berbeda dengan masa silam. Majelis taklim demikian luar biasa menjamur. Kajian-kajian keislaman, bahkan di tingkat RT RW pun setiap ada hari besar Islam, pasti kemudian mereka tidak ingin ketinggalan untuk memperingatinya. Nah, dalam era kemudian digitalisasi kita sekarang ini, seringkali kita dihadapkan kemudian media sosial kita kadang-kadang juga tidak memberikan edukasi yang baik. Karena era kita ini orang kemudian ingin peroleh penghasilan, ia kemudian dengan cara yang ingin singkat mudah menjadi kreator konten. Ketika menjadi kreator konten, apakah YouTuber, bahkan yang sekarang kemudian trending besar adalah TikTok. Nah, maka betapa orang kepingin videonya FYP, kepingin viral, lalu kemudian pengajian di satu masjid, ketika membahas mungkin ada pertanyaan, lalu jawabannya mungkin ada permasalahan yang sama di pertanyaan yang diajukan oleh jamaah di masjid yang lain, ustadz yang berbeda, tapi kemudian ada materi yang hampir bersamaan, tapi cara menyikapinya berbeda, kemudian dikompilasi menjadi kontroversi. Nah, inilah jamaah sekalian dirahmati Allah, sehingga apa? Era sekarang kemudian di tengah kemajuan ghirah Islam tinggi, tapi perpecahan itu membayangi kita setiap muslim kalau kemudian tidak diantisipasi dengan baik. Nah, karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah, kita perlu kemudian ada sikap as-samhah lil ukhuwah, atau bahasa kita bermurah hati untuk persaudaraan. Dengan bermurah hati untuk persaudaraan itu kita dapat membangun persatuan yang kuat di internal muslim. Langkahnya yang pertama adalah kita dapat mengharmonikan perbedaan. Kehidupan kita semuanya itu banyak given, banyak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Siapakah yang menciptakan laki-laki dan perempuan? Allah mengungkapkan dengan kalimat pertanyaan, yang Allah adalah penciptanya sendiri, mempertanyakan kepada kita. Di dalam kitab, di dalam ilmu ulumul Quran dinyatakan sebagai istifham ingkari, pertanyaan tidak butuh jawaban karena jawabannya sudah jelas Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah kemudian menyatakan, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda, karakter kalian itu berbeda-beda. Maka kita pun yang hadir di sini pasti berbeda-beda satu dengan lain, perilaku kita, bahkan kejiwaan karakter kita sehari-hari juga berbeda. Maka mengharmonikan perbedaan itu keniscayaan, apalagi dalam kehidupan kita berbangsa bernegara ini. Kita memiliki 250 lebih suku, memiliki lebih dari 500 bahasa daerah. Artinya
perbedaan itu sangat besar di hadapan kita dalam berbangsa bernegara ini. Kalau tidak dapat mengharmonikan, maka pasti sulit kita akan mencapai sebuah kejayaan, baik itu dalam kehidupan kita berbangsa bernegara maupun dalam kehidupan kita bermuslim ini. Karena itu, untuk dapat mengharmonikan perbedaan, jangan ada satu lebih merasa unggul dari yang lainnya. Karena Nabi kita membentuk perbedaan yang sangat banyak ketika Nabi berasal dari Mekah, dari suku Quraisy. Dari Mekah banyak suku, lalu kemudian hijrah ke Yasrib yang kemudian hari dinamakan menjadi kota Madinah Al-Munawwarah, juga banyak suku, juga banyak bani, banyak kabilah, tapi Rasul kemudian mengharmonikannya. Maka Nabi menyatakan, ala, ketahuilah. Nabi menggunakan harf litanbih untuk dicamkan, diperhatikan dengan ungkapan ala, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala a'jamiyyin ala arabiyyin wala ahmaro alal aswadi walal aswadi alal ahmar. Tidak ada keutamaan bangsa Arab atas non-Arab, juga sebaliknya. Tidak ada keutamaan orang berkulit putih atas kulit hitam, juga sebaliknya. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaannya. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih di bulan Maret, setiap tanggal 21 Maret diperingati sebagai Hari Internasional Penghapusan Diskriminasi. Itu mengingat ada peristiwa, yaitu di Summerville, ketika tentara-tentara di Afrika Selatan menembaki ribuan demonstran damai karena menolak politik apartheid atau hukum apartheid. Hukum apartheid adalah bangsa berkulit putih lebih berhak untuk mengatur dunia. Karena itu, selain berkulit putih adalah posisinya sebagai budak dan sebagai bawahan. Karena hukum itu diterapkan oleh bangsa barat, akhirnya kemudian memicu demonstrasi yang kemudian tumbang ribuan nyawa, yang kemudian memaksa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bersidang dan kemudian menetapkan setiap tanggal 21 Maret sebagai Hari Internasional Penghapusan Diskriminasi. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, mengharmonikan perbedaan itu harus mutlak. Kita tidak ada perasaan lebih tinggi dari yang lainnya. Langkah yang kedua, kita dapat mengelola kekecewaan. Ketika kita berbeda-beda ini, pasti kita memiliki cita-cita yang berbeda, memiliki harapan yang berbeda. Tapi setiap impian, setiap cita-cita tidaklah pasti sama kita dapatkan. Pasti ada yang kemudian tidak dapat. Kita mengambil contoh peristiwa Nabi Muhammad SAW ketika pada perang Uhud. Ketika pada perang Uhud, di dalam rancangan Nabi, peperangan itu dapat dipastikan dimenangkan umat Islam. Karena itu Nabi membuat strategi seluruh pasukan, sebagian pasukan yang kemudian pemanah hebat ditempatkan di atas gunung Uhud. Ketika pasukan kafir kemudian mau menyerang, semuanya tumbang oleh pasukan pemanah yang berada di atas gunung Uhud. Tapi kemudian kaum kafir kemudian memiliki strategi. Mereka meninggalkan seluruh harta benda yang berharga di kaki gunung. Lalu kemudian pasukan muslim yang oleh Rasul telah ditempatkan di atas gunung itu berlarian turun
hanya supaya khawatir tidak kebagian harta rampasan perang. Maka kemudian kosong di atas gunung dari pasukan muslim, gilirannya kemudian pasukan kafir berada di atas gunung dan kemudian memanai setiap pasukan muslim. Maka Nabi kehilangan paman yang dicintainya, namanya Hamzah. Bahkan di dalam riwayat pada peperangan Uhud itulah Nabi mengalami luka dan salah satu gigi beliau tanggal. Nah jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi ketika itu pasti kecewa. Tapi sikap Nabi kemudian diabadikan di dalam Al-Qur'an, dipuji oleh Allah demikian luar biasa. Allah menurunkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Karena rahmat dari Tuhanmu lah engkau berlemah lembut. Andai kata engkau keras hati menyalahkan pasukanmu itu, tentu mereka akan menghindar menjauh darimu. Karena itu maafkanlah kesalahan mereka, mohonkan ampunan kepada Tuhanmu atas kesalahan-kesalahannya. Bermusyawarahlah terhadap satu urusan. Ketika keputusan itu sudah diambil dalam musyawarah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasilnya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, maka setiap muslim harus memiliki sebuah impian, cita-cita satu sama lain, tapi jangan sampai kemudian kita gagal mengelola tatkala ada kekecewaan karena jauh dari impian, tidak tercapai harapan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada guna dan manfaatnya untuk kehidupan kita, baik itu di dalam beragama, berumat, bernegara, sehingga kita dapat mewujudkan izzul Islam wal muslimin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallim taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau gonjang-ganjingkan hati kami setelah Engkau anugerahkan kepada kami hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, anugerahkan rahmat-Mu karena Engkaulah pemberi rahmat itu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.